Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan berkah pada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, hingga kepada kita selaku umat di akhir zaman, yang insya Allah senantiasa taat pada sunnahnya. Pada kali ini saya akan mengkultumkan tentang keutamaan Tauhid. Tauhid adalah tujuan diciptakannya alam semesta. Para rasul diutus untuk mendakwahnya. Demikian pula Al-Quran memberikan perhatian yang sangat besar dalam masalah tauhid. Di sebagian besar surat-surat yang terdapat di dalamnya. Allah Ta'ala telah menerapkan bahwa lawannya yaitu syirik bagi pribadi dan masyarakat. Karena syirik merupakan sebab kehancuran di dunia dan kekal di alam neraka. Sungguhnya seluruh rasul memulai dakwah mereka dengan tauhid. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum dirimu kecuali kami wahyukan kepadanya. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku. Maka sembahlah aku saja. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun dan mendakwahi kaumnya agar supaya bertauhid. Beliau pun mendidik para pengikutnya meskipun yang masih belia untuk mentauhidkannya. Sebagaimana ketika beliau berperan kepada keponakannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Tauhid inilah yang menjadi intisari dan hakikat ajaran agama Islam yang tidak akan diterima amal apapun tanpanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk memulai tauhid. Beliau bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutusnya ke negeri Yaman. Jadilah dakwah yang pertama kali kamu serukan adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat dikatakan supaya mereka mentauhidkan Allah. Tauhid tercermin dalam dua kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah berarti tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Dan Muhammad Rasulullah berarti tidak boleh beribadah kepada Allah Ta'ala kecuali dengan ajaran Rasulullah. Inilah pintu masuk ke dalam agama Islam. Dan ia merupakan kunci surga. Seorang yang mengucapkan dan meyakini serta tidak melakukan pembatalnya, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Orang-orang kafir Quraisy yang telah menawarkan kepada Rasulullah SAW iming-iming kekuasaan, harta dan perempuan, serta kesenangan dunia yang lainnya, agar beliau mau meninggalkan dakwahnya. Namun beliau sama sekali tidak mau menerima tawaran mereka. Beliau tetap agar menjalankan dakwah bersama para sahabatnya, hingga harus merasakan berbagai macam gangguan dan tekanan. Sampai akhirnya Allah Ta'ala berkenan mengkaruniakan kemenangan dakwah tauhid sudah dalam perjalanan waktu 13 tahun. Dan sesudah itu kota Mekah pun kembali ditaklukkan. Berhala-berhala pun hancurkan. Seraya Rasulullah SAW membaca ayat yang artinya, telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Tauhid merupakan tugas dan tanggung jawab setiap individu
umat Islam selama hayat di kandung badan. Dia mengawali hidupnya dengan tauhid dan meninggalkan alam dunia ini juga harus dengan tauhid. Demikian pula kewajibannya seumur hidup adalah menegakkan nilai-nilai tauhid dakwahnya, dan hanya tauhidlah yang bisa menyatukan kaum muslimin. Tauhid akan membebaskan manusia dari kepribadian kepada selain Allah Ta'ala. Karena segala sesuatu selain Allah Ta'ala kita menciptakan ataupun menguasai kemanfaatan dan kemudaratan, sehingga ia tidak layak untuk diibadahi. Maka dengan tauhid seorang manusia akan hanya tunduk beribadah kepada Rob yang menciptakan dirinya. Dengan tauhid pula akalnya akan terbebas dari belenggu kufarat dan pemikiran-pemikiran sesat, serta tekanan para penjajah dan togut yang alim sebagaimana Fir'aun dan dukun-dukun yang tidak rela kekuasaannya direbut dari hati manusia dengan seruan La ilaha illallah. Karena mereka mengetahui kandungannya makna yang menuntut seorang mukmin hanya tunduk dan bersujud meletakkan dahinya di atas tanah hanya kepada Robnya dan mencapakan togut-togut tersebut dari sigasana palsu mereka. Tauhid akan membentuk kepribadian yang unggul dan diperhitungkan. Karena dengan tauhid, seorang manusia yang hanya memiliki satu sesembahan yang menjadi tujuan ibadah dan ketundukannya. Baik ketika bersendiri ataupun bersama keramaian. Dia akan senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Berbeda dengan kondisi hati kaum musyrikin yang berai demi mengabdi kepada sesembahan mereka. Hati mereka berserakan sebagaimana sesembahan mereka beraneka ragam. Oleh karena itu, Nabi Yusuf alaihissalam mengingatkan kaumnya ketika berdakwah kepada dua orang di antara mereka yang sama-sama mendekam di dalam penjara. Hei dua sahabatku di dalam penjara. Apakah sesembahan-sembahan yang bermacam-macam itu yang lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi, Maha Perkasa? Dengan demikian seorang mukmin yang bisa merasakan ketenangan dan keteguhan karena hanya mengabdi kepada satu sesembahan yang benar. Adapun orang-orang musyrik, mereka harus menyeret hatinya ke sana kemari menuruti kemauan sesembahan mereka yang beraneka ragam. Tauhid merupakan sumber keamanan bagi umat manusia. Karena orang-orang bertauhid hanya akan merasa takut kepada siksaan Allah, sehingga dia tidak merasa takut kepada selain Allah. Dia tidak dicekam oleh rasa takut gara-gara masalah rezeki, keselamatan, jiwa, ataupun senak familianya. Adapun seorang muwahhid hanya menyimpang rasa takut kepada Allah Ta'ala semata, sehingga dialah orang yang bisa merasakan aman ketika orang lain dicekam oleh ketakutannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya orang-orang yang beriman kepada kita mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman atau syirik, maka mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Tauhid merupakan sumber kekuasaan diri. Tauhid merupakan sumber kekuatan diri, karena dengan tauhid akan melahirkan kekuatan pada diri manusia yang muncul karena rasa harapannya kepada Allah Ta'ala. Tawakal kepadanya, ridho dengan takdir-takdir, dan sabar dalam menghadapi musibah yang menimpanya.
serta tidak bergantung kepada makhluk yang tidak tidak bergantung pada makhluk. Maka seorang muwadih memiliki hati yang kokoh laksana gunung. Kalau musibah menimpa dirinya, maka dia meminta kepada Allah Ta'ala untuk menyingkapkan darinya. Sehingga tidaklah ia meminta kepada orang yang sudah mati. Sehingga menjadi sirna adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan juga firman-Nya yang artinya, dan apabila Allah menimpa bahaya kepada dirimu, maka tidak ada yang dapat menyingkapkannya kecuali Dia. Quran surat Al-An'am ayat 17. Tauhid merupakan asas persaudaraan yang hakiki dan persamaan. Karena ajaran tauhid tidak mengizinkan bagi siapapun untuk mengangkat sebagian makhluk untuk menjadi sesembahan tandingannya. Maka uluhiyah adalah hak Allah Ta'ala semata dan sudah menjadi kewajiban bagi seluruh manusia untuk tunduk beribadahnya kepadanya. Dan Rasulullah SAW adalah teladan dan panutan bagi segenap umat manusia dalam menjalankan kewajiban yang agung ini. Jadilah pribadi masyarakat, bangsa, dan negara kita untuk selalu mentauhidkan Allah Ta'ala. Sekian dari saya, kultum tentang keutamaan tauhid. Mohon maaf apabila ada salah kata atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.